Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan membahas tentang analisis silabus mata pelajaran Quran Hadis. Di sini kelompok kami yang pertama Muhammad Al-Fajar Shodiq, Thohir Al-Mubarak, Meli Cornelis, Wafia Al-Manilum. Oke, yang pertama, materi pertama yang akan dibahas oleh Muhammad Al-Fajar Shodiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Shodiq akan mempresentasikan tentang konsep-konsep silabus. Satu, konsep silabus. Jika silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk mengetahui kemampuan guru dalam merumuskan silabus, maka makalah ini mengambil salah satu contoh hasil yang dirumuskan oleh guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Landasan pengembangan silabus tersebut mengacu pada peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 17 ayat 2 yang berbunyi sekolah dan komite adalah suatu atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan SKL di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Dan pada pasal 20 yang menegaskan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Contoh kasus silabus Al-Quran Hadis Madrasah di Sumeneb. Satu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah silabus di atas mengacu atau memenuhi prinsip-prinsip dasar pengembangan? Sebelum menyusun silabus, guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik mata pelajaran yang akan dia punya. Misalnya, mata pelajaran Al-Quran Hadis pada tingkat madrasah sanawiyah pada lampiran 3 bab Permenak nomor 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa Al-Quran Hadis di MTS merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal-usul perkembangan peranan Al-Qur'is pada masyarakat Islam. Dengan uraian tersebut, penyusunan silabus mata pelajaran Qur'is dapat dikembangkan menjadi beberapa komponen yang bertujuan untuk A. Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap pengertian Al-Quran. B. Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni. C. Meneladani nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip pengembangan yang seharusnya menjadi rujukan dalam merancang bangun dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, dari aspek ilmiah menunjukkan materi dan kegiatan yang termuat dalam komponen silabus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan. Dua, dari aspek relevansi materi, indikator, dan teknik penilaian pelajaran cukup menunjukkan adanya keterkaitan terhadap kompetensi dasar. Tiga, dari aspek sistematis silabus terlihat adanya hubungan fungsional dan komponen silabus dalam mencapai kompetensi. Kelima, dari materi cakupan indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk mencapai kompetensi. Keenam, dari aspek aktual dan konseptual cakupan indikator dan sistem penilaian kurang memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mengetahui dalam kehidupan nyata dengan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, aspek fleksibel
Pemilihan silabus, indikator, dan penilaian kurang dapat mengakomodasi peserta didik. 8. Dari aspek menyeluruh silabus belum menunjukkan keseluruhan ranah kompetensi. 9. Dari aspek kompetensi silabus cukup menggambarkan keterlaksanaan silabus terhadap dalam proses pembelajaran. 10. Dari aspek efisien daya dan dapat diperkecil, namun belum tentu dapat mencapai hasil atau standar kompetensi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Komponen silabus. 1. Standar kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dilakukan dan harus dicapainya oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Digunakan sebagai pemandu penjabaran KD menjadi pengalaman belajar. 2. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal pada setiap pelajaran yang harus dicapai siswa. Selanjutnya, materi pokok atau pembelajaran merupakan pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian KD dan akan dinilai menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum dalam suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku dan dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian yang dilakukan dalam hal untuk mengkaji ketercapaian KD dan indikatornya. Alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu dan alokasi waktu pembelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, tingkat kepentingan KD. Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu mengenai silabus disusun dengan format dan penyajian atau penulisan yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru. Berikut ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama, ilmiah. Mengingat silabus berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi pembelajaran yang akan disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta. Kemudian sistematis. Sistematis memberikan arahan bahwa penyesuaian silabus hendaknya bersifat sistematik dan sistemik. Selanjutnya, konsisten. Adanya hubungan dengan konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya, memadai cakupan indikator, materi politik, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Prinsip ini memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan
perkembangan ilmu teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Kemudian fleksibel. Prinsip ini memberikan arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan suatu pendidikan setempat. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, guru dan rencana pembelajaran adalah bagaikan dua orang sahabat yang selalu bersama dan tidak terpisahkan. Secara umum, proses penyusunan silabus terdiri atas 8 langkah utama. Di antaranya, yakni yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian, kemudian menentukan jenis penilaian, alokasi waktu belajar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.